Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, selamat mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami ya. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan merupakan gangguan yang paling umum atau sering terjadi berupa gangguan mental, di mana dalam hal ini meliputi suatu kelompok kondisi-kondisi yang terbagi antara gangguan cemas yang ekstrim atau patologis sebagai gangguan yang mengenai suasana hati atau tekanan emosional. Gangguan kecemasan menyebabkan penderitanya memiliki kecemasan berlebihan yang diikuti rasa takut dan khawatir yang akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 ciri-ciri gangguan kecemasan. Yang pertama, ciri-ciri fisik yang disebut dengan kegelisahan atau kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar, banyak keringat, pening, mulut atau tenggorokan terasa kering. Yang kedua, ciri-ciri behavioral atau perilaku. Contohnya perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, perilaku terguncang. Yang ketiga, ciri-ciri kognitif dari kecemasan, yang disebut juga dengan khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas, terpaku dan sangat sensitif terhadap sensasi tubuh, merasa terancam oleh orang atau peristiwa. B. Tipe-tipe gangguan kecemasan. 1. Gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan-serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai dengan simptom-simptom fisik seperti jantung yang berdebar-debar, nafas cepat, nafas tersengal, atau kesulitan bernafas. Banyak mengeluarkan keringat dan terdapat rasa lemas dan pusing. Suatu diagnosa gangguan panik didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengalami serangan panik secara berulang dan tidak terduga sedikitnya 2 kali. Yang kedua, sedikitnya 1 dari serangan tersebut diikuti oleh setidaknya 1 bulan rasa takut yang dipersisten dengan adanya serangan berikutnya, atau merasa cemas atau implikasi atau konsekuensi dari serangan. Misalnya, takut kehilangan akal menjadi gila atau serangan jantung, atau perubahan perilaku yang signifikan. Gangguan panik biasanya dimulai pada akhir masa remaja sampai pertengahan usia 30-an. Perempuan mempunyai 2 kali besar untuk mengembangkan gangguan panik. Yang kedua, gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh adalah ditandai dengan perasaan cemas yang umum bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. Gangguan kecemasan menyeluruh ini ditandai dengan kecemasan yang persisten yang tidak dipicu oleh suatu objek, situasi, atau aktivitas yang spesifik, tetapi lebih merupakan apa yang disebut dengan mengambang bebas atau free floating. Gangguan cemas menyeluruh ini suatu gangguan yang stabil muncul pada pertengahan remaja sampai pertengahan umur 20 tahunan dan kemudian berlangsung sepanjang hidup. Orang dengan gangguan ini adalah pencemas yang kronis. Mungkin mereka mencemaskan secara berlebihan keadaan hidup mereka, seperti keuangan, kesejahteraan anak-anak, dan hubungan sosial mereka. Anak-anak dengan gangguan ini mencemaskan prestasi akademik, atletik, dan aspek sosial lain dalam kehidupan sekolahnya. Ciri lain yang terkait adalah dia merasa tegang, was-was, atau khawatir, mudah lelah, mempunyai kesulitan berkonsentrasi, atau menemukan bahwa pikirannya menjadi kosong. Meskipun kecemasan ini secara tipikal kurang intens dalam respon fisiologisnya dibandingkan dengan gangguan panik, kecemasan ini cukup parah untuk mengganggu kehidupan orang sehari-hari. Yang ketiga adalah gangguan obsesif kompulsif.
Obsesif adalah pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Obsesi dapat menjadi sangat kuat dan persisten sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan distres serta kecemasan yang signifikan. Contoh pola pikir orang ini adalah yaitu berpikir bahwa tangannya tetap kotor walaupun dicuci berkali-kali. Kesulitan untuk melengkapi pikiran bahwa seseorang dicintai telah terbunuh. Secara klinis, obsesi yang paling banyak terjadi berkaitan dengan ketakutan akan kontaminasi, ketakutan mengekspresikan impuls seksual atau agresif, dan ketakutan hipokondrial akan disfungsi tubuh. Obsesi juga dapat berupa keraguan-raguan yang sangat ekstrem, prokrastinasi, dan ketidaktegasan. Kompulsif adalah suatu tingkah laku yang repetitif seperti mencuci tangan atau memeriksa kunci, atau tindakan mental ritualistik seperti berdoa atau mengulang kata tertentu yang disarankan oleh seseorang sebagai suatu keharusan atau dorongan yang harus dilakukan. Kompulsif terjadi sebagai jawaban terhadap pikiran obsesif dan muncul dengan cukup sering-sering kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari atau menyebabkan distres yang signifikan. Yang keempat yaitu fobia. Kata fobia berasal dari bahasa Yunani yang berarti phobos, berarti takut. Takut adalah perasaan cemas dan agitasi sebagai respon terhadap ancaman. Gangguan fobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang tidak sebanding dengan ancamannya. Orang dengan gangguan fobia tidak kehilangan kontak dengan realitas. Mereka biasanya tahu bahwa ketakutan mereka itu berlebihan dan tidak pada tempatnya. Orang dengan fobia mengalami ketakutan untuk hal-hal yang biasa untuk orang lain sudah tidak pikirkan lagi, seperti naik elevator atau naik mobil di jalan raya. Fobia terdiri dari 3 tipe, yaitu yang pertama, fobia spesifik, adalah ketakutan yang beralasan dan disebabkan oleh kehadiran atau antisipasi suatu objek atau suatu spesifik. Yang kedua ada fobia sosial, adalah ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain. Yang ketiga ada agoraphobia, berasal dari bahasa Yunani yang berarti takut kepada pasar, yang sugestif untuk ketakutan berada di tempat-tempat terbuka dan ramai. Agoraphobia dapat terjadi bersamaan dengan atau tidak dengan gangguan panik yang menyertai. Yang kelima yaitu tentang gangguan stres dan gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres akut adalah suatu reaksi yang diperkirakan dari seseorang mengalami suatu trauma yang sangat berat. Saat ini, individu membutuhkan jumlah dan jenis stres yang berbeda untuk menimbulkan gangguan tersebut. Gangguan stres akut secara khas akan menghilang setelah 1 hingga 2 minggu. Tetapi berlangsung lebih dari sebulan. Diagnosis perlu diubah menjadi gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma adalah reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis. Dalam kondisi ini, kemungkinan berlangsung lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau sampai beberapa dekade dan mungkin baru muncul setelah beberapa bulan atau tahun setelah adanya pemaparan terhadap peristiwa traumatis tersebut. Penanganan gangguan kecemasan terdiri dari 5. 1. Gangguan panik atau cemas. 2. Gangguan cemas menyeluruh. 3. Gangguan obsesif kompulsif. 4. Gangguan fobia. 5. Gangguan stres kuat atau gangguan stres pasca trauma. Gangguan panik, penanganan biologis diberikan obat-obatan anti panik. Beberapa obat-obatan tersebut menunjukkan keberhasilan sebagai penanganan biologi bagi penderita gangguan panik. 2. Gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh sulit ditangani dengan berhasil. Perlu dilakukan terapi mencakup pendekatan psikoanalisis, behavioral, kognitif, dan biologis. Gangguan obsesif kompulsif. Penanganan gangguan obsesif kompulsif dilakukan dengan pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavior, dan terapi rasional emotif, di mana dalam pendekatan ini pasien didorong untuk menguji ketakutan mereka bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi serta penanganan biologis. 4. Gangguan fobia.
Penanganan fobia dilakukan dengan pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavior, pendekatan kognitif, serta pendekatan biologis. 5. Gangguan stres kuat atau gangguan stres pasca trauma. Penanganan gangguan ini dilakukan dengan debriefing, stress incident critical, pendekatan kognitif dan behavior, pendekatan psikoanalisis, serta pendekatan biologis. Terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan materi kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum.